Masih belum? Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum tahu caranya untuk sharing sound di pakai Gmeet itu gimana ya. Oke, kita mulai. Pada minggu lalu kita membahas tentang ya, dan ini pertemuan yang terakhir ya. Jadi kayaknya memang banyak yang belum bisa tercover ya. Firebase, network, animasi banyak. Jadi kalau yang ingin tetap mengikuti materinya nanti ya silakan diikuti, di subscribe di YouTube saya, di channelnya. Aku akan saya tambahin beberapa ya, tutorial, video dan seterusnya tentang ya, Flutter ini. Kalau sekarang nanti kita lanjutkan tentang menampilkan JSON kemudian animasi. Nah, selama ini yang kita tampilkan kan ya, komponen biasa ya, kita ingin juga di situ ada animasi dan seterusnya. Yang maksudnya yang sederhana saja ya gitu. Kalau minggu lalu kita membahas tentang mengambil ya aset, memasukkan aset, kemudian membaca image dan teks. Teks dalam artian seperti tampilan yang sekarang ini, kita menampilkan dalam bentuk teks biasa. Ya. Artinya di sini yang saya tampilkan di sini kan image. Ya. Ini di dalam halaman utamanya ya, halaman utamanya di sini. Ya. Seperti kita ketahui, kalau kita dalam aplikasi ya, hierarki yang atas di paling atas itu material up, kemudian ada scaffold, kemudian ini adalah up bar, ini adalah istilahnya untuk judul ya, yang bagian atas ini bar untuk aplikasi ya. Dari sini biasanya ada judulnya, kemudian bisa juga icon juga bisa ada di situ berapa ya untuk menu. Kemudian ini adalah body dari aplikasi, dan kemudian di bagian bawah yang sudah kita tampilkan pada aplikasi yang sebelumnya itu ada button bar atau navigation bar. Dan di sini kita tampilkan, di sini kita menggunakan kolom sehingga saya bisa menampilkan ada 4 widget di dalamnya ya, kolom yang isinya di sini ada 4 widget teks, yaitu tulisan contoh baca image, kemudian image sendiri, kemudian teks lagi yang tulisan contoh baca teks, dan yang terakhir adalah teks aset. Ini adalah satu komponen terpisah sendiri yang isinya sebenarnya hanya menampilkan teks saja juga. Nah, ini. Dan kita komponen lain ya, seperti kita lihat ini ada komponen yang dipanggil ini seperti ini. Jadi cara kita membuat suatu komponen lain yang nanti kita bisa panggil, kita bisa menggunakan stateful widget maupun stateless widget di sini. Ya, ini nama komponen yang kita panggil tadi, dan di sini hanya menampilkan teks dengan perintah ini, return text ini. Artinya sebenarnya yang ditampilkan di sini di main.dat ini adalah suatu teks biasa yang di sini sebenarnya. Sama dengan kayak saya memanggil ini. Ini sama, karena sebenarnya intinya yang dikembalikan dari ini child ini isinya ya seperti ini, teks, kemudian suatu teks di dalamnya. Tapi teks ini ada di dalam expanded, karena expanded ini kan berexpand ya, bisa membesar atau mengecil sesuai dengan tempatnya. Jadi supaya keseluruhan tempat ini bisa jangan tersisa ya, artinya kan sebelumnya sudah dipakai. Di dalam kolom ini kan ada 3 komponen lain, kemudian di sini ditampilkan ini. Nah, untuk menampilkan aset yang image yang gambar yang pada data aset ini, kita menggunakan aset image ya, kemudian diikuti dengan nama filenya ya, berikut paths-nya tentunya.
ini kita masukkan di dalam komponen yang namanya atau widget yang namanya image. Jadi tidak langsung aset image-nya yang kita masukkan di sini, tapi kita tampilkan sebagai bagian atau isi dari widget image. Di dalam widget image ini variabel image-nya yang berupa tipenya adalah image provider, ini yang kita gunakan aset image. Kalau kita mau manggil image yang kita langsung akses dari network, ya nanti namanya network image di sini. Kemudian kita bisa menentukan ukurannya, ya, height, width. Oke, kemudian yang selanjutnya kita menampilkan tadi data di dalam aset kita dengan data teks, ya. Ini kita baca langsung teksnya. Ada dua cara yang sudah kita bahas. Yang pertama menggunakan Future Builder. Perintah untuk membaca aset itu adalah ini, root bundle ini. Jadi root bundle dot load string, ini metodenya yang dipakai untuk membaca teks. Ya, saya coba ganti di sini ya, bisa my asset data text txt ini ya, saya ganti aja misalnya gitu. Atau default asset bundle titik off dalam kurungi konteks. Ini konteks ini akan membaca yang ada di atas ini, di bulut konteks ini. Dot load string, ini turun ke bawah karena ya dia langsung buat otomatis saja untuk, tapi sebenarnya ini sama load string my asset dan nama filenya. Ini baca data teks ya, saya coba data teks txt. Default asset bundle of load string my asset data txt. Oke. Oh, yang saya ubah di ini, tapi yang saya panggilkan ini. Ya. Yang pertama adalah menggunakan perintah untuk membaca dari asetnya ini. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan alternatif pertama adalah menggunakan future builder dengan tipe string. Ini maksudnya ada tanda kurung, apa ya namanya ini, kurung tajam. Ini adalah kalau kita menemui di C++, Java, semua ini adalah tipe ya, artinya ini adalah templates ya, biasanya begitu. Kalau di C++ disebut template. Jadi sebenarnya ini adalah struktur data. Struktur data itu kan suatu struktur yang untuk menyimpan data begitu ya, struktur data di sini. Future builder yang sebenarnya untuk menyimpan data string, tapi dia datang untuk kemudian. Ini adalah tipe dari asinkron programming. Jadi dia menerima datanya tidak bersamaan langsung, begitu perintahnya dijalankan langsung datanya ada, tetapi bisa jadi terjadi secara asinkron. Jadi perintahnya masih menunggu perintah datanya, tapi aplikasi berjalan terus untuk mengerjakan perintah-perintah yang berikutnya gitu. Jadi no string ya. Di sini dalam future builder ada variabel future, ini yang kita gunakan perintah yang untuk membaca data asetnya tadi. Bisa root bundle dot load string nama datanya, kemudian atau bisa juga default asset bundle of context dot load string kemudian nama datanya. Perintah ini bisa saling menggantikan ya. Itu adalah future-nya, adalah data yang nanti akan datang begitu. Kemudian ada variabel builder yang diisi dengan variabel builder ini adalah suatu variabel yang datanya didapat dari suatu fungsi ya, disebut callback function ya.
atau di sini. Nah, makanya di sini ini adalah suatu fungsi tanpa nama, jadi langsung kurung dan nama ini parameternya. Ini sudah ditentukan juga. Tipenya adalah widget. Ya, dia mendapatkan widget nanti builder ini dia akan mendapatkan widget dari apa? Dari suatu fungsi yang parameternya build context dan async snapshot string. Async snapshot ini adalah suatu data yang didapat dari fungsi asinkron. Jadi misalnya suatu aliran data yang namanya snapshot itu adalah semacam kita ya kalau screenshot gitu ya. Misalnya suatu video kita snapshot atau screenshot gitu. Jadi kita ambil saja suatu data saat itu ya, gitu. Kita mengcapture suatu data. Ya. Yang tipenya adalah string di sini. Ya, di situ. Jadi suatu fungsi yang ini parameternya konteks ini sama dengan yang atas ini, sebenarnya dia akan mengambil dari variabel yang di atas ini. Konteks ini adalah aplikasi yang sedang dibuat di sini, yang di ya, hierarki aplikasi yang sedang ditampilkan di sini. Ya. Build ini kan tugasnya kan menampilkan rendering dari aplikasi ini berdasarkan hierarki komponen yang ada di dalamnya, yaitu ada konteks keseluruhan. Snapshot ini adalah data yang tadi kita ambil pada saat itu. Ya, ini didapat dari mana? Ya, ketika future ini kan dia memanggil datanya, istilahnya membaca suatu data. Nah, kita ambil snapshot data dari tersebut. Nah, di sini ada fungsi di dalamnya. Jika snapshot ini sudah ada datanya, hash data, dan snapshot connection state sama dengan connection state dan ini adalah tipe bahwa ini sedang dalam proses membacanya ya, koneksi untuk membaca datanya itu sudah selesai, maka dia mengembalikan return tag snapshot data. Nah, ini juga dalam DAP, ini adalah if then ya. Jadi kita bisa mengisi ini. Jadi teks ini mempunyai parameter yang akan kita tampilkan ini. Kalau true ini snapshot tanda tanya 2 kali, yang sebelah kiri adalah string kosong. Kalau snapshot data ini ada datanya, ini yang ditampilkan, ini yang berlaku. Ini kalau true. Kalau false, maka yang ini yang ditampilkan, gitu. Kosong atau data dari hasil yang dibaca di atas ini. Atau else, jika ini nggak ada datanya atau connection state masih belum, artinya masih menunggu, maka yang dikembalikan adalah tulisan waiting text. Nah, ini yang untuk menampilkan, ini menampilkan teksnya. Ya. Dari suatu fungsi asinkron. Kenapa? Karena root bundle ini adalah asinkron atau default accept. Ini untuk membacanya adalah ini, kemudian menampilkannya menggunakan future builder ya di sini. Sedangkan yang di atas ini text asset ini, kelas ini adalah sebagai kita pisahkan sebagai komponen. Saya bisa manggil aja langsung ini di dalam main dat ya di sini. Langsung di sini bisa. Return text itu bisa ya. Tapi ini supaya untuk memudahkan kita membaca datanya seperti ini, kita pisah jadi beberapa komponen. Jadi teks asset 2 bisa saya ganti langsung dengan apa yang tertulis di sini. Gitu. Ini return ini langsung saya tuliskan di situ bisa. Oke, ini cara yang pertama membaca. Ini jadi kalau saya tampilkan di sini teks aset ya tadi. Nah, ini yang dibaca. Nah, sekarang cara yang kedua membaca teks. Ini adalah membaca yang teks aset 2 yang tadi menampilkan ini. Ya, ini teks aset 2. Nah, ini saya bisa ganti datanya yang tadi data txt supaya bukan data yang berbeda, data yang sama juga nggak apa-apa, data teks txt save. Nah, ini cara yang kedua adalah menggunakan stateful widget. Ingat, dilihat ini bedanya di sini. Ini stateless widget, ini yang kedua baca teks 2 ini adalah stateful widget. Ini kelas teks asset 2. Sama itu juga ini karena saya ingin membuat dalam komponen terpisah, dalam file terpisah, maka saya menggunakan ini membuat kelas stateful widget, tapi di dalamnya di sini saya di dalam
Ya, teori stateful widget sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini di sini yang data yang nanti diproses itu. Nah, kita menggunakan state. State adalah informasi atau data dari aplikasi. Variabel isinya, tapi di dalam ini state. Ya. Ini adanya kan dari melalui create state ini, perintah ini. Text asset 2 state. Variabel di dalam kelas state yang tipenya state. Oke, ini variabel ini pertama masih kosong berupa string yang kosong. Terus kemudian di dalam kelas ini kita membuat suatu metode untuk membaca data dari tadi aset tadi. Ya, sama perintahnya ini aja untuk membaca nih. Load bundle, load string path. Ini kan artinya kan kalau tergantung saya mau membaca mana yang mau saya inginkan kan begitu. Nah, menggunakan ada await di sini. Ini adalah fungsi asinkron. Ya, fungsi asinkron. Void ini juga sudah mengenal mesti di Java, di C++. Void adalah suatu fungsi yang tidak memberikan nilai return. Dia hanya mengerjakan suatu perintah dan tidak memberikan nilai balik. Ya. Kemudian ini adalah parameternya, path ini tergantung mau data mana yang kita baca. Kemudian ada keyword async. Ini adalah tanda bahwa metode ini atau fungsi ini adalah asinkron. Artinya dia bisa berjalan beriringan dengan perintah lain. Ya, artinya bukan beriringan persis sebenarnya. Artinya perintah ini bisa dijalankan sambil menunggu datanya, langsung mengerjakan perintah yang lain. Nanti begitu datanya datang, maka balik lagi dan mengerjakan lanjutan dari perintah tersebut. Di sini saya menggunakan ini variabel final text asset, ini adalah suatu string text asset. Jadi implisit ya, karena dia di sini adalah baliknya adalah suatu string nanti. Jadi tanpa kita menuliskan tipenya, dia secara implisit adalah text string. Text asset ini mendapatkan data dari ini yang membaca teks di aset ini, load bundle, load string tadi. Await artinya menunggu data yang tipenya string. Nah, di samping await kan berarti kan bisa aplikasi bisa tetap menjalankan perintah lanjutan ya, gitu. Nah, begitu datanya ada langsung diupdate set state. Jadi my data ini yang diupdate. My data yang pertama adalah string kosong diganti menjadi isi dari text asset begitu datanya sudah ada. Nah, perubahan state karena ini adalah stateful widget langsung men-trigger build ini. Balik lagi langsung text my data nanti akan diganti lagi. Ya. Kapan perintah write state ini dijalankan di sini? Write state my asset data text txt ini. Ya, ini menjalankannya. Oke, setelah itu nanti akan memberikan nilai balik berupa ini. Nah, ini yang kita panggil di main data di sini text asset 2. Ya, sama aja jenis sebenarnya isinya adalah teks juga ditampilkan seperti ini. Oke. Kalau teks aset yang kita panggil ini menggunakan yang pertama tadi. Ya. Oke, ini saya ganti lagi menjadi suatu JSON karena saya akan menampilkan data JSON ya. Sampel data ini sampel recipes JSON. Oke. Nah, kemudian kita membaca suatu data yang tipenya JSON bukan teks. JSON ini kalau kita buka ini ya. JSON adalah suatu ya struktur data, artinya ini suatu tipe teks ya, protokol yang namanya JavaScript Object Notation. Jadi suatu notasi ya yang bisa menggambarkan suatu objek.
Jadi kalau kita mengirimkan data, maka kita akan objek itu kita bisa ubah menjadi suatu string yang nanti bisa kita kirimkan ke aplikasi lain. Jadi ini memegang peranan sangat penting kita untuk menguasai JSON atau XML, karena itu apalagi di aplikasi mobile biasanya data itu tidak di dalam perangkat mobile kita ya, bisa aja di server yang nanti kita olah di aplikasi kita ya. Dan yang paling sering tipe data yang digunakan adalah JSON ini, yang nanti untuk mengirimkan data. Ini adalah suatu objek tipe misalnya. Ini kalau kita ya isinya adalah data yang berupa resep. Ada beberapa data di sini. Resep 1 ini ya. Di resep itu ada keterangannya, ID-nya, disk image-nya, judulnya, durasi memasang, source dan informasinya. Ini adalah satu item. Ini item yang kedua. Ini item yang ketiga. Ini item yang keempat. Ini item kelima. Ini 6, 7, 8. Ada 8 item di sini. Kita lihat. Masing-masing mempunyai ini yang sama. Ya, seperti suatu tabel. Tabelnya namanya resep. Isinya adalah datanya ini. Ya, headernya ID, disk image, title, durasi, source dan informasi. Ya. Jadi ada 8 data di dalam ini. Kalau kita buat menjadi suatu data Excel ya mesti akan seperti itu. Judulnya resep, di dalamnya ada data yang headernya ini, dan ada 8 data ini isinya, isi dari datanya ya. Atau dalam database ya, ini adalah tabelnya. Kemudian ini adalah header nama dari masing-masing filenya. Dan ini adalah datanya, ada 8 item. Oke, saya harapkan itu bisa dipahami. JSON itu seperti itu. Ya, misalnya kita mengakses data dari Twitter, mengakses data dari Instagram, dari Google Map, atau dari yang manapun biasanya, yang biasanya dikirimkan datanya dalam bentuk JSON. Nah, ini kan saya baru menampilkan ini hanya dalam bentuk teks saja. Kalau kita mau olah aplikasi ini, data ini, maka kita harus mengubah menjadi suatu objek ya, yang tidak kita tampilkan begini saja gitu ya. Jadi ingat, ini dalam satu data JSON objek notasi adalah seperti ini. Resep ini adalah daftar atau list, ini ditandai dengan kurung siku ini, yang terdiri dari 8 data objek ini, 8 objek data. Tentunya masing-masing ini harus sama ya. Kita lihat ID, disk image, title, duration, source information. Oke, kita akan menampilkan data ini dalam bentuk list sekarang. Kalau tadi hanya menampilkan teks, tapi sebenarnya kalau kita menerima data dari luar, misalnya data dari Twitter atau dari Instagram atau apapun, atau dari Google Map misalnya, seperti di aplikasi Gojek itu misalnya ya, dia mengambil data dari Google Maps, ya, dia kan bisa menampilkan datanya di situ Google Map-nya, posisi dan seterusnya. Ya, kalau kita mau menampilkan berarti kita harus mengolah data JSON itu supaya kita bisa nanti olah di dalam aplikasi kita. Nah, untuk itu kita harus menerjemahkan JSON ini ke dalam suatu menjadi objek di aplikasi kita. Nah, oke, sudah saya buat ya. Oke. Bagaimana membuat objek itu? Kita harus terjemahkan ke dalam suatu kelas. Ini saya sudah membuat di sini. Saya buat namanya simple receipt, atau resep saja juga bisa juga nih ya. Oke. Kita lihat bagaimana caranya kita membuat suatu kelas. Kemudian ini adalah variabel kelasnya, atau file atau atribut. Ya, biasanya nyebutnya ya. Lihat ini, string ID, string disk image, string title, duration, source, dan list string information. Kita lihat bandingkan dengan data JSON-nya. ID, disk image, title, duration, source, information. Nah, begitu rumusnya untuk membuat suatu objek ini menjadi suatu kelas.
suatu dari item di dalam JSON ini menjadi suatu kelas, kita terjemahkan ke dalam bentuk kelas dan itu menjadi variabel kelasnya, string ID. Karena yang terakhir di JSON tadi di informasi ini adalah suatu list. Nah, kita lihat ini kan list yang isinya adalah suatu string juga. Ingat, isi ini adalah JSON adalah key dan ini adalah value. Sebelah kiri adalah key, sebelah kanan adalah value, nilai dari key tersebut. Key untuk setiap item mesti harus sama, value-nya berbeda untuk setiap item. Kita lihat ini item 1, item 2 ya. Untuk key yang ID, item 1 rek 1, item 2 rek 2. This image pada item 1 aset food pick food salmon JPG, ini yang kedua ini food pick food cupcake JPG. Title yang pertama smoke salmon, yang kedua coklat cupcake. Lihat. Jadi key itu adalah kalau ditabelkan itu menjadi headernya, sedangkan value adalah nilai dari record atau itemnya. Ya, per baris itu ya di dalam situ. Kalau ada kurang jelas silakan langsung ditanyakan, minta diulangi nggak apa-apa. Ya. Dan ini mengubah menjadi dari JSON menjadi ini sangat penting, banyak akan kita pakai di dalam aplikasi kita ya untuk menampilkan itu. Kita sudah jadikan konversi dari key itu ke dalam nama file atau atribut atau variabel kelasnya. Apakah semuanya harus kita masukkan? Ya, nggak harus juga sih. Apa saja sih yang mau nggak kita proses itu saja, gitu. Misalnya kalau kita menarik satu item dari Twitter itu panjang sekali JSON-nya, banyak sekali. Saya masih punya data Twitter apa enggak satu itu saya punya sebenarnya ya, nanti sambil kalau ketemu saya tampilkan. Ya, lupa saya baru idenya baru sekarang satu item dari Twitter. Dulu membuat aplikasi untuk Twitter, ngambil dari Twitter. Nah, itu JSON-nya bertingkat-tingkat ya. Kita lihat sebenarnya JSON itu bisa bertingkat-tingkat. Ini yang kedua yang kalau sampel ini, nah ini. Ya, kalau ini kan feed. Nah, ini ada item-itemnya. Oke, yang lainnya sampel explorer plus. Nah, ini yang lebih bertingkat-tingkat lagi. Ini adalah satu, ini adalah di dalamnya, di dalam ingredient sendiri ini adalah suatu juga bisa jadi objek. Nah, jadi bisa kita buat bertingkat juga. Ini kita buat satu JSON ingredient ini menjadi satu kelas dengan ini adalah nama file atributnya, karena ingredient ini juga berisi beberapa item. Ya, instruction juga berisi beberapa item. Seperti ini, JSON bisa bertingkat. Kalau kita nanti membaca data misalnya dari Twitter atau Instagram, itu akan kita lihat sangat bertingkat sekali, atau Facebook gitu ya, sama. Ya, oke, balik lagi ke sampel receipt ini seperti ini. Nah, setelah itu kita tentunya untuk suatu kelas membutuhkan konstruktor. Konstruktor adalah bagaimana kita nanti objek itu kalau kita buat instan dari objek itu untuk inisialisasi dari objek tersebut. Nah, di sini ini adalah, jadi kalau kita membuat suatu simple receipt ini langsung kita bisa harus menentukan ID, this image, detail, duration, source information. Atau ini adalah konstruktor yang lain. Factory adalah suatu, kita bisa mendefinisikan satu konstruktor tapi dengan nama yang berbeda. Ini sama-sama konstruktor. Nah, ini tidak kita dapati pada Java ataupun C++. Ini pada Dart. Ini simple receipt titik from JSON. Jadi ini metode, tapi dia berfungsi sebagai from JSON ini metode yang berfungsi sebagai konstruktor juga.
Ini namanya name constructor. Kita bisa membuat objek baru dengan menentukan ID, this image, title, duration, source information, kita tulis sendiri manual, atau kita membaca dari suatu JSON. Nah, begitu ini. Nanti ini yang akan kita gunakan. Factory symbol from JSON. Karena kita mau bangun dari JSON kan, kita membuat aja from JSON. Nggak harus namanya from JSON loh ini. Pakai bahasa Jawa ya, seko JSON ya iso wae. Kayak JSON ya iso wae ya. Bisa simbol resiko titik kayak JSON atau. Nah, tadi saya katakan data JSON itu isinya adalah key dan value. Suatu objek di dalam Dart ataupun Java yang menunjukkan key value, struktur datanya adalah map. Ini map string dynamic ya, dynamic. Ini adalah key-nya dan ini adalah value-nya gitu. Silakan kalau di kayaknya di dalam PDF saya juga ada key tentang map-nya. Ya, itu kita sudah gunakan pada materi tentang quiz up ya. Jadi JSON itu nanti, ini JSON ini adalah nama dari datanya kan, simbolnya from JSON ini parameternya adalah dia mendapatkan parameternya adalah JSON dengan tipenya adalah suatu map string dynamic. Nah, ini adalah isi dari fungsi atau konstruktor tersebut. Return jadi membaca ini, jadi simbol receipt ini. Nah, kan dalam membuat simbol resipnya kita harus membuat ID, this image, title, duration, source, dan informasinya. Dari mana kita dapatnya? Tidak kita tulisi manual, tapi kita dapatkan dari membaca suatu data JSON. Nah, kita lihat JSON ID as string, JSON this image as string, JSON duration as string, JSON gitu. Jadi dia membaca dari nilai di ini. Kenapa ini pakai string? Karena ini adalah dynamic. Kenapa menggunakan dynamic? Bisa aja saya string bisa ya, map itu. Karena ini kita lihat dari JSON-nya sendiri tidak keseluruhannya string. Ini string, tapi yang informasi ini isinya adalah list, ya. Walaupun isinya string, tapi di dalam suatu list nggak bisa kita sebut sebagai string. Dia adalah list dari string. Oleh karena itu, di dalam di sini kita yang terakhir nih informasi JSON cache string as list dari string, ya. Ya, masing-masing isi dari list itu, ya itu nanti akan dibaca sebagai string. Ya, itu nanti kita menerjemahkan ini nih, menerjemahkan dari simbol receipt tadi, menerjemahkan ini ke dalam data kelas simbol receipt ini. Oke, itu kebutuhan pertama kita untuk membaca JSON menjadi suatu objek di dalam aplikasi kita. Sedangkan di pihak lain kita sudah mempunyai ini, kita sudah bisa membaca teksnya, tapi masih dalam bentuk teks saja, ya. Oke, sekarang bagaimana kita mengambilkan teks tersebut ke dalam aplikasi kita? Ya, sekarang kita hendak menampilkan di dalam apa namanya, di data kita tadi. Untuk apa namanya, kita baca, nanti kita tampilkan di dalam apa namanya, di aplikasi kita, JSON-nya kita. Oke, sekarang kita ingin melakukan secara view, langsung kita akan menampilkan di dalam aplikasi kita. Kita membuat suatu fungsi, kita membaca lagi.
saya membuat satu, mana tadi ya, tadi yang kita punya baca teks 1, baca teks 2. Sekarang mau menampilkan ke dalam, saya buat lagi satu di sini, delete untuk menampilkan list ya. Dat file resep view 1 ya, ini membuat resep view 1 dat, import Flutter material dat ya, ini karena menggunakan desain dat. Kemudian kita akan menggunakan model ini ya, nah kita akan menggunakan ini ya, nanti symbol receipt ini kita akan gunakan, maka kita juga import juga. Oh ya, ini ada import dat convert ya, di atas convert ini ya, ini kita gunakan untuk cache ini ya. Nah, cache. Oke. Data text sudah kita sampler explore, ini kita tutup juga ya, data kita ini masih oke. Sekarang kita hendak membaca dari JSON kita membuat sama seperti tadi, pakai stateless widget ya. Kita coba pakai future builder, tentunya sama karena kita membaca itu. Untuk membuat stateless widget kita tinggal tulis st, muncul stateless, kita enter. Nah, ada seperti ini. Apa namanya, kita kasih nama kelasnya resep view 1 gitu aja, resep view 1. Oke, sekarang kita tinggal ini, kalau kita baca langsung kita panggal di main dat, ini kita gantilah ini yang expanded, ini kita resep view 1 ya, tentunya harus kita import dulu, kalau enggak ya nggak bisa. Save, import resep view 1 dat. Oke. Atau yang pakai package up nggak perlu, langsung aja gini bisa ya, sama saja. Nah, ini jadi kosong karena ini cuma satu tadi ya, si resep view 1, baru isinya hanya kontainer gitu saja ya. Kontainer ini kan kosongan, suatu nggak ada apa-apanya. Oke, sekarang kita ganti menjadi future builder, sama sebagaimana kita mau dibaca teks 1 ini, future builder ya. Oke, ini kita menggunakan future builder, berarti future builder apa, string. Oh sebentar, masa string, kita kan akan mengembalikannya dalam bentuk, oh ya nggak apa-apa, string ya. Oke ya, tentunya gini, kita gini kan, ini ada merahnya kursor di sini. Nah, the name parameter builder is required but there is no corresponding argument ya, variabel buildernya diperlukan. Tadi kan misalnya dibaca teks 1 kan, ini ada feature, ada builder ya, wajib harus kita tentukan gitu. Jadi ini builder, nah itu buildernya itu suatu fungsi, tapi sebelum itu kita juga membutuhkan untuk membaca data dari asetnya. Baca dari asetnya kita menggunakan perintah tadi, pakai root bundle ya. Sekarang future root bundle load string, kemudian ini
kayak satu aja ya. My asset ya, kita lihat di sini my asset, kita mau baca sampler recipes JSON tadi. My assets sample recipes Oke, sampel recipes ya, saya harus sambil kadang-kadang ngecek apakah ada chat atau seperti apa ya, jangan sampai suara saya hilang kemudian saya nggak tahu nanti seperti sebelumnya. Sampel recipes JSON. Oke, ini sama sebagaimana sebelumnya. Future-nya kita membaca ini. Nah, sekarang untuk proses menampilkannya di dalam builder ini ya, gitu. Oke, ini adalah suatu anonymous function ya. Kita lihat builder required widget function, jadi dia memerlukan, nanti akan tipenya adalah widget. Widget itu dapat dari mana? Dari suatu fungsi ya, dengan parameter yang pertama build context tipenya, dan yang kedua asin snapshot ya. Kalau ini nama aja, builder ini adalah suatu nama. Nah. Oke, jadi suatu fungsi anonymous function pertama adalah kurung dulu kita buat, kemudian kita nggak perlu, saya bisa aja menyebutkan gini, build context gini, konteks koma tipenya saya asin, mungkin suatu saat nanti akan ketemu seperti ini, asin snapshot. Tadi apa sih tipenya? Asin snapshot. Data gitu aja, atau snapshot bisa juga ya, data aset gitu misalnya ya. Nah, kemudian seperti ini dalam blok fungsinya ya, jadi nggak ada namanya tapi langsung kurung di dalam sini adalah parameternya dan langsung blok fungsinya. Nah, kemudian oke, kita tambahkan di dalamnya fungsi ini. Sekarang dalam fungsi itu kita baca data tersebut. Kita sudah menjawabkan data asetnya di sini, tapi tentunya ini kan masih kapan datangnya, kemudian data yang kapan yang mau dibaca. Nah, itu kita di sini menggunakan if ya, seperti tadi baca teks 1 kan ada if juga ya, kita snapshot ini ya, kita gunakan lah supaya nggak nulis-nulis, saya ambil inilah supaya lebih cepat, jangan ditiru. Oke. Oh, karena ini tadi data aset dan ini data aset, saya harus ganti ini ya. Saya ingin menunjukkan bahwa tidak harus namanya snapshot di sini ya. Nah, begitu. Ini kalau saya save, nah muncul tulisan waiting karena datanya belum muncul ya, waiting, datanya nggak ada. Jangan-jangan ini salah nih. My asset sample recipes JSON, my asset sampel data. Nah, ini kan coba lihat, karena ini contohnya ya, datanya nggak ada. Karena datanya nggak ada, maka munculnya teks waiting ya, tulisannya waiting aja di sini ya, karena ini saya salah, bukan sampel recipes tapi sampel data. Nah, nih contohnya tadi, contohnya kalau datanya nggak datang ya, begitu. Bisa saja terjadi demikian karena pas baca dari network atau dari manapun
networknya yang putus, atau mungkin baca dari harddisknya yang nggak bisa kebaca, atau dari flash disk yang begitu juga datanya nggak muncul-muncul, ya tetap dia bisa menampilkan suatu data dan bisa aplikasi tetap bisa berjalan. Komputer juga atau HP-nya bisa berjalan untuk hal-hal yang lain, tidak terblokir. Ini kalau di zaman saya dulu ada DOS namanya, yang sebelum mbah-mbahnya Windows itu ada namanya DOS. Dia tidak menghandle seperti itu. Jadi kalau satu aplikasi berjalan karena dia tidak multitasking, ya baca itu gagal, baca misalnya membaca dari apa namanya CD-ROM, rusak datanya. Akhirnya muter-muter di situ, Windowsnya hang, ya, begitu. Atau DOS, apalagi Windows juga masih Windows 95 itu hang, ya begitu. Mungkin yang baru sekarang kenal komputer mungkin nggak pernah mengalami seperti itu, zaman-zaman seperti itu. Kalau zaman saya masih ada. Satu-satunya cara reset. Tapi kalau sekarang sudah dihandle oleh sistem operasinya dengan lebih baik. Ya, salah satunya dengan multi thread atau dengan menggunakan seperti ini modelnya. Asinkron. Tetap menunggu data tapi tetap bisa mengerjakan menjalankan aplikasinya. Aplikasinya masih tetap bisa merespon dari kita, ya gitu. Oke, bisa ditampilkan di sini. Nah, kalau ini kan saya menampilkan dalam bentuk teks dengan written text ini. Nah, ini yang akan kita ganti di sini. Tidak hanya sekedar menampilkan teks, tapi menampilkan datanya dalam bentuk susunan data, ya, dalam bentuk list. Oke. Caranya bagaimana? Kita akan mengubah data itu menjadi data menjadi teks yang menjadi suatu objek. Ya, pertama kita harus mengambil, kita simpan ya datanya tadi sebagai string. Kita membuat satu variabel di sini ya, dibuat ini string JSON string. Ya, sama dengan ya masih kosongan dulu. Nah, kemudian di sini tidak langsung return ya. Ini kan kita return ya. Kita langsung ini kita baca JSON string. Jadi ini tidak JSON string. JSON string sama dengan data aset. Data atau ya sama juga kita buat seperti ini. Ya. JSON string ini kalau data asetnya tidak nol ya diisi data aset data, tapi kalau nol artinya tidak ada datanya ya nanti diisi string kosong. Nah, begitu. Kita save. Oke, masih belum pengaruh apapun di sini. Atau kita tampilkan ya, oke. Ya, karena nanti kita akan proses sebagai suatu decoding yang kita ganti. Oke, JSON string. Kemudian kita buat ini. Kenapa saya buat harus memasukkan string? Karena saya akan memproses ini JSON string. Kalau di root bundle ini hanya langsung diproses di sini kan. Saya akan proses di sini. Saya membuat suatu map sekarang. Tadi saya bilang bahwa padanan dari key value pada JSON di dalam aplikasi kita harus membuat suatu map ya. Dimana saya sudah baca resep view final. Final artinya suatu data yang sebenarnya konstan. Sekali dia mendapatkan datanya, maka data itu tidak berubah lagi. Jadi pada penggunaan di Flutter kita sering menggunakan kata final itu untuk menghemat. Artinya dengan kita sudah tahu kalau data tersebut adalah suatu data yang konstan dan kita tidak ingin memastikan bahwa itu tidak akan pernah ada perubahan nilai lagi, kita buat kata final. Ya, ini memastikan kita untuk menghindari bug ya. Dan juga menghemat memori ya. Artinya begitu. Final. Nah, kita membuat suatu map.
string dynamic, ya, dan apa, JSON, ya, JSON data sama dengan, nah ini jadi kita membuat final, kita terjemahkan dari string ini ke dalam suatu objek bertipe map, struktur data, sehingga bukan lagi suatu teks yang terurut seperti ini, tapi dia menjadi suatu list, ya, istilahnya dari bagian dari suatu map, key value, ID, nanti nilainya reg, ID reg 2, ya, seperti itu. Jadi ini, ya, JSON data. Nah, kita memerlukan suatu metode namanya JSON decode. Nah, mendekodekan. Jadi ada encode dari objek menjadi JSON, namanya JSON encode. Kalau dari suatu JSON string, ya, menjadi suatu objek map, itu namanya JSON decode. Sumbernya apa? Ya, ini data JSON string tadi, JSON string. Nah, begini. Kenapa saya tidak langsung pakai perintah root bundle? Ini kan baliknya sebenarnya data JSON tadi tuh. Ya, sekali lagi tadi menggunakan kata bahwa JSON decode itu membutuhkan string yang saat itu ada, bukan menunggu. Nah, kalau menunggu kita harus dibaca di future seperti ini. Ini kan menunggu, ini masih menunggu, dan nanti baru beberapa detik, mikrodetik atau detik baru muncul datanya. Maka saya harus menggunakan perantara pakai future, kemudian setelah itu, setelah connectionnya done, kita ambil datanya ke string ini, gitu. Oke, setelah ketemu ini, kita JSON decode JSON menjadi suatu map, ya. Ini baru satu item, yaitu nanti untuk menampung satu item kan kita akan perlu membacanya dalam jumlah banyak, ya. Nah, kita sekarang membuat suatu objek dulu, suatu list, ya, suatu final recipes. Banyak resep, ya. Enaknya bahasa Inggris itu ada S-nya langsung sebagai jamak. Dia adalah tipenya adalah simple receipt. Ya, kumpulan dari objek dari kelas simple recipes. Ini adalah suatu list, ya. Nah, ini untuk menampung data keseluruhannya dari JSON tadi. Oke, ini masih kosong, ya, listnya. Kemudian kita akan masukkan data dari tadi ke dalam dari JSON ini, dari map ini. Masing-masing kita akan baca keseluruhan dari string ini, dan kemudian kita masukkan ke dalam list dari recipes tadi ini. Oke, jadi kita menggunakan semacam for, ya, tapi ada perintah for each gitu. Oke, if, ya, untuk memastikan, ya, jasanya bukan data kosong yang kita JSON data tadi, ya, kan mendapatkan dari ini. Kita pastikan dulu bahwa ini bukan suatu, bahwa data ini ada recipes, data yang dibaca benar, gitu, ya, recipes. Kan ini tadi di JSON-nya tadi kan atasnya ini recipes, ya. Ketika ini diubah menjadi ini kan namanya nanti recipes sebagai depannya. Ya, jika resepnya itu ada, maksudnya tidak kosong, not null. Nah, kemudian kita proses ke dalam data di dalamnya. JSON data, recipes, ya, for each. Nah, di sini. Jadi menemukan yang di dalam list tadi di sini, untuk di ini, untuk setiap item di sini nanti for each-nya. Jadi kalau dalam receipt ini isinya kan ada ini for each, for
each untuk masing-masing ya, begitu. Jadi ini adalah suatu fungsi ya. Fungsi for each. Nah, for each ini kita parameternya ini yang nanti perintah di dalamnya kita menggunakan anonymous function lagi. Jadi v atau item gitu aja, saya tuliskan item gitu ya. Untuk setiap item ini saya lakukan apa? Nah, ya. Oke, kalau begini mungkin nggak kelihatan langsung, saya akan seperti ini ya. Ini sebenarnya aslinya seperti ini. Ini blok perintahnya ya. Ini suatu fungsi dengan item dynamic ya, suatu objek ya di situ. Dan ini adalah blok fungsinya. Saya ambil di tengahnya, kemudian saya enter. Tapi kalau di dalam Android Studio kita sudah tinggal satu aja begini. Jadi setelah parameter kita tambah satu kurung ini. Nggak usah dua-duanya, kemudian langsung enter, dia otomatis ditambahkan kurung tutupnya di sini. Oke. Nah, recipes ya, ini kan masih kosong, kita panggil add, ditambahin nilai dari value dari mana ya, dari ini tadi, simple recipes from JSON. Nah, ini kalau langsung kita bisa tuliskan kalau kita mau memberi manual. Tapi kan kita bukan membuat manual, tapi membaca dari data JSON. Simple recipes titik from JSON. Nah, JSON-nya dari mana? JSON data yang atas ini. JSON data. Bukan. Jadi baca dari ini yang dari item ini, setiap item ini. Salah saya, item ya, tentunya ini kan di fungsi yang ada di dalam ini gitu. Oke. Nah, lagi. Jadi pada JSON data yang recipes ini, untuk setiap itemnya kita ambil for each ini. Nah, di dalam ini kita menggunakan suatu fungsi. Jadi ini yang namanya first class function itu. Fungsi itu bisa menjadi untuk menjadi parameter dari suatu fungsi yang lain, atau memberikan nilai kepada suatu variabel. Jadi variabel itu bisa kita hitung dulu baru kita nilai langsung gitu. Kita ambil baca itu harus menggunakan suatu fungsi. Ini. Jadi untuk masing-masing data dari JSON recipes kita membaca dari masing-masing item dan kita masukkan ke dalam suatu list yang masing-masing list isinya adalah objek dengan tipe simple recipes. Ini kalau kita terjemahkan dalam suatu bahasa Indonesia lah, gitu. Oke, jadi di sini kita sudah membaca datanya dan kita masukkan ke dalam suatu objek. Saya bisa tampilkan satu apa namanya objeknya ya, satu mungkin dari JSON recipes. Oke, nanti ya recipes indeksnya juga. Nah, ini kalau saya mau tampilkan ini, saya pertama ini datanya pada teks ini saya mau menampilkan satu data saja lah, title dari objek yang nomor satu ini, smoke salmon itu. Saya tinggal tuliskan recipes. Ini kan suatu list. Saya ambil ini, tapi situ kan indeksnya yang pertama dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Kalau ini ada 8 sampel recipes tadi, ada 8 rek 1 sampai rek 8, dari 0 sampai 7 ya. Saya coba tambah indeks yang pertama, title. Saya save. Nah, ini smoke salmon muncul di sini. Oke, jadi saya bisa menampilkan itu title-nya, atau mungkin saya tampilkan apanya lagi, ID.
atau title. Kalau informasi nggak bisa langsung karena dia adalah list dari suatu string ya, source-nya. Nah, saya save. Nah ini http pixelpip form fotos. Nah, bisa seperti itu. Ya, ini dari data yang ada di dalam sampel recipes ini. Nah, ini yang ditampilkan. Kalau objek yang kedua mungkin yang ini coklat cupcake. Berarti ini objek kedua tuh. Ini adalah di indeks yang nomor 1 berarti. Indeks nomor 1. Title ya tadi. Titik title. Coklat cupcake. Oke ya, ini kalau kita melihat ini dari kelas simbol recipes tadi. Jadi kita bisa mengakses langsung di variabelnya karena ini otomatis public ya, kecuali kalau dibuat misalnya seperti ini nggak bisa diakses dari luar, private. Kalau begini dia adalah public, bisa diakses langsung dari objek dan langsung kita pakai titik langsung title, berarti itu yang akan dibaca. Oke, jadi lihat dibandingkan dengan ketika hanya menampilkan teks itu, saya langsung return teksnya ini. Tapi nah, kalau mau menampilkan dari membaca per objek, saya membacanya buat saya ini dibuat menjadi map dulu. Kemudian map itu kita masukkan dalam list supaya keseluruhan item itu bisa terbaca. Dan kemudian baru kita akses secara langsung pada masing-masing list tersebut, pada indeksnya, dan kemudian ini adalah atributnya. Gitu. Loh, apakah tidak bisa kita baca teksnya, kemudian kita melakukan parsing saja, misalnya seperti ini ya, kita cari this image recipes satu, baca per baris, kemudian kita ambil ininya, bisa. Itu kalau menggunakan image teks parsing ya, mungkin begitu. Kadang-kadang kita membutuhkan seperti itu kalau kita membaca dari crop ya, misalnya dari crawler kemudian langsung crop suatu website, kemudian kita mengambil dari teks tersebut, bisa juga seperti itu. Tapi tentunya itu lambat dan tidak fleksibel, dan kalau ada datanya yang sudah jadi seperti ini ya mendingan kita ubah menjadi suatu map objek, kemudian kita membuat kelasnya untuk JSON-nya, dan kemudian kita bisa mengaksesnya langsung. Ini akan sangat cepat dan fleksibel. Oke, ini kan cuma satu-satu ya. Saya bisa aja nampilkan masing-masing teks ini, saya tampilkan sebagai suatu kontainer ya, bukan teks tapi kontainer yang isinya adalah beberapa teks atau suatu kolom yang isinya beberapa teks. Ya bisa saja saya buat seperti itu. Misalnya gini ya, saya buat bukan teks yang saya tampilkan, tapi saya buat sebagai suatu kolom. Gini. Kan mudah sebenarnya saya buat ini. Ini saya show contact action wrap with kolom. Oke, saya tampilkan dalam kolom. Kemudian saya tampilkan beberapa ini widget, nggak harus juga, tapi akan bagus seperti ini. Kemudian teks recipes satu ya, titik duration. Nah, chocolate cupcake 1 hour. Nah, ini kalau kita mau menampilkan keseluruhan data yang ada di dalam atributnya di dalam itu. Contohnya. Nah, sekarang kita mau menampilkan sebagai suatu list ya, suatu list. Bukan hanya sekedar teks tampilan ini, tapi menjadi suatu list view, karena di dalam aplikasi sering itu kalau nggak grid view atau list view ya. Nah, kita ganti nih kolomnya menjadi kolom ini, kita hapus.
kita menggunakan, sebelumnya saya sudah di 2 atau 3 pertemuan yang lalu menggunakan list view ya. Nah sekarang saya akan menggunakan list view tersebut. Kita list view builder, kita menggunakan itu. Nanti ada beberapa macam ya jenis list view ini. Oke, kita akan menampilkan suatu list builder karena dia ini adalah sama juga seperti suatu pattern yang untuk ya, kalau kita punya future builder selalu ada buildernya ya, item buildernya yang membangun yang nanti akan dibuat dari suatu teks. Oke, sekarang dari list view builder. Nah, list item builder variabelnya apa? Ini adalah suatu fungsi juga, kita mengambil dari suatu fungsi. With konteksnya ini adalah data terkait aplikasinya, kemudian suatu integer. Integernya ini kan ya bebas, indeks ya, kita ambil dari masing-masing indeksnya. Oke, saya ambil, jadi ini saya delete, ganti menjadi suatu anonymous function lagi. Konteks, koma, indeks. Kemudian kurung kurawal buka, kemudian enter. Otomatis akan dibuat kurung kurawal tutupnya ya. Oke, di sini return, karena item builder ini menerima widget ya, kita membuat ini adalah berupa list style ya. Ini untuk masing-masing itemnya kita menggunakan list style. Oke. Ini kalau kita save ya kosong, list stylenya masih kosong, nggak ada suatu nilainya. Apa saja di dalam list style? List style itu adalah suatu, kita lihat list style di sini. List style. Jadi suatu data ya, item pada suatu list. Di dalamnya ada beberapa, ini ada widget, leading, title, subtitle, trailing. Kita akan menggunakan ini. Ini adalah yang ditampilkan. Jadi seperti suatu nanti record, nanti akan tampilkan yang masing-masing per datanya itu akan ditampilkan seperti apa. Leading itu yang di depan. Jadi ada beberapa kolom lah istilahnya begitu ya. Suatu data yang isinya seperti terdiri dari beberapa kolom, list style. Leading itu yang di depan. Ini kita lihat data dari simple recipes. Coba saya akan menampilkan ya ID-nya dulu lah gitu ya, misalnya begitu ya. Leading, karena dia adalah tipenya adalah widget, maka saya tampilkan suatu teks. Teks tadi adalah recipes 0. Ini data yang item pertama, ID. Oke. Kemudian setelah leading, kemudian yang title-nya, nah, title ini teks recipes 0. Oh bukan 0 ya, karena ini mau suatu list ya, artinya semuanya nanti kita baca, bukan hanya satu saja. Jadi indeks, jadi keseluruhan indeks biar dibaca gitu. Indeks title. Oke. Kemudian subtitle, nanti dilihat apa sih tampilnya seperti apa. Teks recipes indeks duration ya, berapa lama masaknya. Kemudian yang terakhir trailing ya. Paste.
datanya aja dua aja dulu, ini sebagai contoh biar terbayang. Oke. Oke, coba kita save. Nah, sekarang muncul keseluruhan datanya ya. Jadi ini return list view, itu akan ditampilkan. Sekarang tidak hanya sekedar menampilkan. Nah ini ya, kalau enggak, ini kan kalau tidak pakai expanded ya jadinya seperti ini ya. Jadi sudah ada spek expanded ya sebenarnya, tapi ini ya kalau kita teruskan kan indeksnya cuma sampai ini, value-nya nggak bisa naik terus-terusnya ya, error. Ini hanya sampai 8 saja. Itu bisa nanti kita batasi ya supaya tidak kita ginikan terus lanjut terus error seperti ini. Artinya kalau sudah selesai indeksnya tidak sampai ke maksimal indeksnya ya jangan diteruskan seperti itu. Oke, kita lihat sekarang. Ini adalah yang di depannya rek 1. Jadi lihat sampel JSON-nya rek 1, kemudian nama title-nya, kemudian yang subtitle-nya ada di bawahnya, dan kita bisa menambahkan kolom yang ketiga yaitu trailing ya. Receipt di sini di bawah kita tambahkan trailing, itu yang di belakang ya. Leading depan, title di tengah, title subtitle dalam satu kolom, kemudian trailing itu di belakang. Kita pakai teks lagi, recipes, index, source. Oke. Karena panjang sekali akhirnya yo nggak bisa. Ini untuk menampilkan kita pakai web view sebenarnya. Web view agak kesulitan, perlu beberapa cara, beberapa langkah banyak, akan malah membuat tidak fokus nanti. Kalau ini saya untuk menampilkan webnya, bisa nanti kita tampilkan. Terlalu panjang saya ganti bukan yang source-nya lah, jadi nggak karu-karuan anunya, datanya yang ditampilkan. Kalau dibuat panjang ya nggak masalah ini. Ininya kalau dibuat lebar ya seperti ini. Oke. Oke, tidak source, tapi kita buat yang kita tampilkan sebagai trailer this image saja. Oke. Assets food pick food salmon. Sebenarnya ada di sini nih. Cuma masalahnya nih food pick. Sebenarnya datanya di sini, cuma dia menggunakan foldernya aset. Saya menggunakan my asset. Ini kayaknya perlu langkah-langkah yang selanjutnya nanti untuk bisa menampilkan ini. Oke. Apakah harus teks? Kita bisa menampilkan ini dalam bentuk gambar. Oke, yang belakang ini trailing, saya akan tampilkan. Kita sudah belajar tadi aset image. Ini kan suatu nama image-nya ada di sini sebenarnya di aset ini. Begitu kan? Kenapa tidak saya tampilkan gambarnya saja? Kenapa harus saya tampilkan teksnya, sumbernya? Oke, kalau gitu kita harus tampilkan saja sebagai suatu image. Kita ganti ininya. Image. Ya. Coba, ini kan ada errornya. Image. Ini yang dari sininya. Image. Save. Nah, image-nya kita menggunakan aset image. Sumbernya ya, aset providernya. Aset image. Kemudian langsung tadi receipt index this image ya. Kemudian ukurannya width. Berapa ya ukurannya enaknya? 50 gitu, yang kecil aja ya.
height atau 60 kali 60 kecil. Oke, kita save. Jadinya kayak apa? Nah, unable to load asset. Kenapa ini unable? Saya ini bertanya, ada yang jawab apa enggak ini? Ayo, silakan ada yang menjawab. Kenapa ini unable to load asset? Food salmon JPG. Padahal di sini ada ya, food salmon. Ini food salmon JPG. Harusnya tampilnya seperti ini. Ah, ini. Enak juga ya. Kenapa ini tapi tidak bisa tampil? Jadi datanya ini ya. Heading harusnya ini tadi harusnya depannya ID-nya, kemudian title, kemudian durasi, dan kemudian gambarnya. Tapi kenapa ini unable? Ini juga yang kedua unable lagi. Yang ketiga ini juga sama. Kenapa? Halo. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa tampil ini gambarnya? Ya, ini di image, asset image, dan ini. Pada masih hadir apa enggak ini? Apakah suara saya terdengar? Ya, ayo dijawab. Kenapa? Nah, ini memang oke. Ya tadi ya sudah saya simpulkan sebenarnya. Ini saya menggunakan foldernya my asset. Berarti apa yang harus saya lakukan ini? Oke, saya tulis saja my asset ya, berarti begitu. Ya nggak bisa, ini data JSON-nya sudah jadi kok, kan saya nggak bisa. Ya bisa aja saya ganti di sini ya, sampel tadi satu persatu. Mana tadi? Data sampel data resip JSON-nya ini. Ya bisa aja saya ganti ini my asset juga bisa. Tapi kan ini misalnya saya anggap ini data dari luar, masa saya bisa mengubah ini? Saya nggak mengubah, saya harus mengikuti ini. Ya tadi ya berarti kan saya mengubah aja di sini ya. Jadi bukan lagi ini harus saya ubah menjadi supaya saya nggak mengubah semuanya masing-masing ini jadi my asset satu persatu, maka saya ganti ini menjadi aset saja. Nah, caranya klik refactor ya. Di sini ada refactor, rename my asset, saya ubah menjadi aset. Refactor. Do refactor. Ini kan ditampilkan oleh dia ketika refactor itu. Kalau kita mengubah saja ya nanti nggak akan di ini. Semua file kode saya akan dilihat sama dia. Yang sebelumnya menampilkan image nanti kalau saya hanya mengubah langsung aset, yang atas nanti hilang nanti ya. Do refactor. Nah, ini menjadi aset tampilannya. Kemudian kita lihat tadi di lib main dot. Nah ini kan menjadi aset ya, otomatis sama dia. Oke, sekarang tadi saya hot restart, error ternyata masih. Apa yang terjadi kok bisa error ini? Apa yang kurang saya lakukan? Saya sudah mengubah ke aset, sudah benar berarti masing-masing datanya, tapi di sini tetap error ya, tidak bisa untuk membacanya, nggak bisa, tetap masih. Nah, masih tetap unable to load. Apa yang dilakukan? Karena kita belum mengupdate pubspec ya, pubspec YAML. Ini sudah diubah ya, otomatis ya. Tapi saya belum melakukan pubget. Karena ketika pubget itu semua dependencies dibaca oleh dia. Jadi langkahnya tadi ya, mengubah ini pakai refactoring, otomatis ini diubah.
Kalau saya ngubah satu persatu, bisa aja saya ini langsung rename ya bisa saja, langsung rename begitu tanpa melakukan refaktor. Tapi di sini nggak ada perintahnya ya di refaktor ya artinya. Saya bisa aja ini saya ganti. Tapi saya harus mengubah ini kemudian melakukan pubget. Nah ini yang pubget yang tadi tidak dijalankan secara otomatis. Pubget itu untuk asetnya dia akan langsung di case, disimpan di cache-nya, ada di DevTool ini. Jadi kita harus perintahkan pubget dulu untuk mengupdate data asetnya. Ini masih bisa muncul yang atas. Kenapa ya? Karena masih data yang lama masih tersimpan. Tapi ini kan nggak bisa muncul. Running Flutter pubget in data app. Oke, setelah itu baru kita lakukan hot restart. Kalau nggak bisa ya kita harus stop dan jalankan ulang. Oke, stop. Kemudian jalankan ulang. Nah, ini ada satu hal yang keterbatasan di tadi. Nah, set. Ini recipe sudah dibaca sesuai. Oh, di mana tadi baca recipe view ya. Oke. Kita tunggu. Jadi kita membaca recipes index this image. Kita menggunakan aset image sekarang ya untuk menampilkan, karena tadi untuk this image-nya kan sebenarnya adalah data ini, gambarnya ini. Sebagai YAML juga bisa kita ya. Ada pertanyaan sementara sambil menunggu munculnya ini? Ya, sambil. Jadi nanti untuk UAS ya, saya akan segera ya upload filenya ini, kemudian jadi kira-kira menampilkan teks, menampilkan gambar, teks, dan menampilkan list JSON ya, nanti akan begitu untuk UASnya. Saya akan load aset filenya, kemudian nanti ditampilkan sebagaimana seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya gambarnya. Satu smoke salmon ini. Oke. Sekarang kita sudah bisa baca data 1 sampai 8. Udah 925. Satu habis animasinya enggak ya. Oke lah, animasinya saya tambahkan aja di sebagai filenya. Ya, artinya ini ya, nanti untuk UAS itu ya. Nanti akan saya upload itu datanya untuk nanti diproses seperti ini, akan menampilkan seperti ini jadinya ya, gambar kemudian tipe ini ya. Ada pertanyaan? Karena sudah 926 ternyata ya, cepat sekali. Sebenarnya ada dua cara, yang satunya menggunakan ini, saya bisa saja menampilkan sama seperti ini kan, ini ketemu data tagnya ya dari ini string. Setelah itu ya lanjut sama seperti ini, tinggal kita lanjutkan ke list view builder setelah kita proses ini. Jadi setelah ketemu stringnya ini, kalau ini kita dapatkan dari snapshot ini, oh ya, kadang-kadang di suatu tempat kita tidak menggunakan ini, tipe datanya kita hilangkan juga nggak masalah, karena ini bukan, karena ini sudah jelas. Kalau yang pertama tipenya itu ini gini juga nggak masalah ya, saya hilangkan tipe datanya nggak masalah. Jadi jangan bingung kalau suatu saat ini cuma konteks sama data aset atau mungkin apalah snapshot biasanya umumnya, nggak masalah. Ini otomatis sudah jelas kalau yang pertama adalah build konteks tipenya, yang kedua adalah async snapshot string itu.
Jadi kalau saya menggunakan yang ini, saya sudah dapat dari ini, saya sudah bisa memanggil my data ya. My data ini kan string tadi yang dari ini JSON string. Jadi sudah mulai dari sini sama dari sini. Cuma nanti bukan JSON dekode JSON string, tapi yang tadi dari my data yang kita dapat dari sini. Nah, seandainya kita membacanya seperti ini. Ini adalah pakai data yang JSON-nya tadi bisa. Saya pakai perintah ini, fungsinya sama persis juga nggak masalah. Kemudian tapi yang ini saya panggil ini adalah data JSON-nya. Kemudian langsung saya menggunakan menuju ke ini. Final map string JSON data sebenarnya JSON dekode my data. Lanjut di bawahnya ini sampai kemudian returnnya pada list view builder. Nah itu nanti munculnya akan sama ya, karena ini waktunya terbatas. Oke, jadi itu ya, supaya waktunya panjang saya juga akan segera mungkin saya upload ulang lah itu data asetnya, kemudian nanti karena mungkin akan saya tambah ya datanya ya, mungkin tambah OTOT atau apa gitu resepnya, kan ini resepnya masih baru semuanya, tambah OTOT tambah apa lagi mungkin gambarnya biar agak Indonesia sedikit, kemudian nanti ditampilkan seperti ini ya, menggunakan contoh yang sudah ada ya. Begitu kira-kira nanti untuk ya, berarti kan lebih ringan ya tugasnya, cuma yang kemarin satu aja tugas, kemudian satu UTS, kemudian ini ya. Kemudian kalau mau mempelajari lebih lanjut lagi ya, di internet banyak, atau dilihat di channel saya di YouTube saya, akan saya tambahi juga nanti di animasi, kemudian memanggil data dari network. Jadi kalau ini langsung JSON-nya dari sini, kita mungkin nanti akan membaca dari suatu network. Kemudian kita coba juga menggunakan Firebase ya. Itu akan saya lanjutkan, tapi tentunya karena itu sudah tidak masuk tercover di sini ya, apa itu tidak di dalam materi yang perlu diujikan, karena banyak sekali untuk Flutter ini. Sebenarnya kalau kita mau mandiri belajar sendiri juga akan banyak sekali bisa kita temui ya, tapi kalau mungkin mau yang Indonesia atau juga sebenarnya juga banyak ya, silakan untuk menambah itu, karena mesti akan tidak ada habisnya belajar ini ya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, yang rajin-rajin muncul, jangan lupa di presensinya ya. Kemudian ya ya, saya sebenarnya tidak saya update ya, langsung dari ini ketemu Gimit, kemudian belum saya upload juga ya. Oke, nanti itu sebenarnya kesalahan saya ya, tidak memaintain beberapa elemen, memang agak kadang ini kelupaan ya. Mungkin bagi yang tidak hadir ya mungkin akan kesusahan ya, kesulitan, tapi ya oke, nanti akan saya upload. Dan ya kalau dari UASnya kan sebenarnya sudah mencukupi ya dari apa yang ada, dan kemudian nanti materinya juga akan saya upload, jadi nanti bisa untuk mengikuti untuk mengerjakan UASnya ya. Tentunya kalau deadline-nya ya nanti pas di waktu UASnya itu minggu depan, berarti itu harus sudah selesai, tinggal upload di Google Form-nya yang akan saya buatkan. Dan jangan lupa ya, mudah saya harapkan sudah semuanya dari tugas dan ya, kalau dikerjakan semuanya sesuai dengan apa yang ada ya, jalan ya, itu sudah cukup ya, nilainya ya nilai sempurna gitu. Kecuali kalau tidak mengerjakan seterusnya, itu nemen sebenarnya ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.